Halo sahabat Oda, setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Oda Go Aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Oda di mana saja berada. Pada siang hari ini kita akan kembali membahas, kembali dengan para narasumber kita. Bahasan kita tetap sama, yaitu hasil pra-evaluasi terhadap LPPD yang dilaporkan oleh pemerintah provinsi. Kali ini kita akan coba membahas tentang hasil pra-evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi NTT. Telah hadir dua orang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saya perkenalkan, yang pertama narasumber kita Pak Dedi Winarwan. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ini beliau masih hangat-hangat ini, makanan ini masih hangat-hangat, baru pelantikan minggu yang lalu. Tapi walaupun baru pelantikan, beliau sudah keliling-keliling di Kementerian Dalam Negeri, bahkan dulu pernah juga di daerah bekerja. Uniknya adalah beliau pelaku daripada sejarah LPPD. Di Provinsi Lampung, beliau pernah menjabat sebagai Kabak Pemerintahan dan tentunya juga sudah tidak asing lagi dengan LPPD ini. Nah, selanjutnya narasumber yang kedua saya perkenalkan Bapak Doris Alexander. Saat ini jabatan beliau adalah Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, selamat siang Bapak. Siang Pak. Ya, inilah narasumber kita nanti yang akan membahas, ada berdiskusi seputar evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik, untuk pertama mungkin kita perlu dengar dulu penjelasan daripada Bapak Dedi Winarwan selaku Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah tentang urgensi daripada evaluasi daripada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Kita tahu bersama bahwa saat ini Kementerian Dalam Negeri tengah membangun dan mengembangkan aplikasi sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan. Sejauh mana si LPPD atau sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan ini bisa efektif mendukung tugas daripada Kementerian Dalam Negeri dan bisa juga kemudian bermanfaat bagi daerah dalam penyampaian laporan penyelenggaraan. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya berkata untuk kita semua dari Sabang sampai Merauke. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah membangun suatu sistem informasi, yaitu sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Si LPPD telah di-launching dan diresmikan penggunaannya oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada saat Hari Otonomi Daerah, tepatnya pada tanggal 26 April tahun 2021. Aplikasi ini setelah di-launching, diterapkan dan digunakan oleh seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memudahkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyampaikan laporan LPPD. Si LPPD ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan percepatan penyampaian laporan baik dari kabupaten kota, provinsi, sampai di tingkat pusat. Dengan penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi ini, maka akan menjamin akuntabilitas dalam penyampaian laporan maupun evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi ternyata dengan adanya LPPD ini memudahkan di dalam penyampaian pelaporan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah,
Nah, apalagi ini situasi COVID ya Pak ya. Berarti dengan si LPPD ini Pak Edi, daerah, provinsi dan kabupaten kota tidak perlu lagi datang ke Jakarta, khususnya pemerintah provinsi untuk melaporkan LPPD cukup dengan memanfaatkan ini. Jadi berarti sudah mendukung juga progres daripada COVID-19 ya Pak Edi. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Edi, Pak Doris, maksud dan tujuan dan juga tadi manfaat daripada si LPPD. Bagaimana kira-kira pemerintah provinsi, khususnya pemerintah provinsi NTT, di dalam penyampaian pelaporan menggunakan si LPPD ini? Nah, mungkin dijelaskan dulu pengalamannya, mungkin ada kesulitan, mungkin Pak Dedi dengan ini sudah berharap ternyata daerah ada kesulitan melaporkan apa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Pengalaman penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, semua kita telah mengikuti secara bersama tahapan-tahapan yang dilakukan pada periode atau masa tahun-tahun sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kami diperkenalkan dengan CLPPD yang tadi disampaikan simulasi teknis penjemputan oleh Pak Beni. Kami sangat menerima, menikmati dan sangat memberikan apresiasi. Karena dengan menggunakan aplikasi ini tentu akan lebih memudahkan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi secara cepat. Dan dalam aplikasi ini juga tentu akan diberikan modul atau juknis sehingga dalam pengisian atau penginputan data-data itu dapat dilakukan secara cepat. Hal legalitas tentu akan menjadi catatan tersendiri dalam penggunaan aplikasi ini karena kita memberikan informasi legal. Ini juga kita harus memberikan suatu panduan untuk legalitas yang diambil, yang diinput dalam aplikasi ini. Dan saya bersyukur bisa memanfaatkan aplikasi ini dalam pelaksanaan penyusunan laporan LPPD pada tahun-tahun mendatang karena akan mendukung kinerja. Selanjutnya juga ini akan memberikan gambaran atau memotret kinerja yang telah kita capai dan kinerja yang belum kita capai, akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan ataupun kebijakan lebih lanjut. Dan sesungguhnya keseluruhan dari apa yang disampaikan dalam sistem aplikasi atau sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini merupakan metode yang berisikan input atau indikator-indikator yang sudah dikeluarkan secara juknis peraturan perundang-undangan dalam PP 13 2019 dan dalam Permendagri 18 tahun 2020 sendiri. Dan kami sangat berterima kasih aplikasi ini dan kami tentu sangat membantu. Apa ada kesulitan Pak di dalam implementasinya? Tadi dalam praktek simulasi implementasi tadi tidak punya kesulitan, hanya dibutuh sedikit bimbingan teknis oleh karena ini beraplikasi tentu akan membutuhkan sentuhan yang secara detail, fokus dan pasti. Apabila pengisian seperti dalam angka-angka itu akan berbeda antara titik tidak mempunyai titik ataupun pakai koma. Jadi ini hal-hal teknis yang menjadi catatan kita bersama, tetapi keseluruhan sangat menarik. Oke. Baik, tadi Pak Dedi sudah diapresiasi apa yang Pak Dedi lakukan ya bersama tim. Ternyata si LPPD ini menurut Pak Doris ya, Provinsi NTT itu tidak kesulitan. Nah, apabila tidak kesulitan, kira-kira Pak Dedi mungkin ada gambaran apakah memang input datanya seluruhnya sudah masuk atau bagaimana hasil evaluasi sementara supaya kemudian Pak Doris juga tahu nih posisi seperti apa sekarang. Kami input aja di daerah tapi posisinya minimal untuk hasil evaluasi ini supaya nanti menjadi perbaikanlah di daerah untuk evaluasi yang sesungguhnya. Silakan Pak, mungkin ada yang disampaikan hasil
kami dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah menyampaikan apresiasi Pak Doris dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi NTT dengan tingkat kepatuhan menginput seluruh IKK secara benar dan optimal. Dan ini menunjukkan suatu kebulatan tekad pemerintah provinsi dalam mendukung dan mempergunakan serta memanfaatkan si LPPD untuk memudahkan penyampaian laporan LPPD baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Berarti seluruh data sudah di-entry ya Pak ya? Sudah di-entry. Nah, sekarang bagaimana hasilnya kira-kira Pak? Hasil evaluasinya sudah diketahui. Baik, Pak Beni, Pak Doris, dapat kami sampaikan data sementara terkait dengan capaian sementara kinerja Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Dapat kami sampaikan data ini bersifat data dinamis, akan terus bergerak dan menyesuaikan dengan kondisi existing dan real di wilayah masing-masing. Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa beberapa capaian kinerja makro mengalami sedikit penurunan. Hal ini diakibatkan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Bahkan dunia ya Pak ya? Bahkan dunia. Ada beberapa indikator kinerja makro yang mengalami penurunan, antara lain adalah IPM, kemudian angka kemiskinan, angka pengangguran, dan angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain, kinerja pemerintah Provinsi NTT sangat tinggi pada 5 urusan. Antara lain adalah kebudayaan, statistik, kearifan, energi dan sumber daya mineral, dan pengadaan. Selain itu, kinerja pemerintah Provinsi NTT juga tinggi pada 6 urusan, yakni kesehatan, sosial, Kantibum Limas, tenaga kerja, pertanahan, serta transparansi dan partisipasi publik. Ini menunjukkan pada 11 urusan kinerja Provinsi NTT sangat tinggi dan tinggi. Ini merupakan suatu contoh baik bagi rekan-rekan di pemerintah provinsi lainnya untuk mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Mungkin di samping itu ada juga yang perlu mungkin Pak, ini kan yang optimisnya yang baik ya, supaya berimbang. Mungkin ada yang perlu Pak Doris tindak lanjuti mungkin dari hasil evaluasi, ada yang kategorinya yang perlu mungkin perlu ditingkatkan lagi. Silakan Pak. Pada sisi lain, Pak Doris dan Pak Beni, ada beberapa urusan yang membutuhkan peningkatan dan perhatian lebih dari pemerintah Provinsi NTT, terutama pada 10 urusan yang berkinerja sedang, antara lain pendidikan, adminduk, kominfo, perhubungan, pengendalian penduduk dan KB, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, perencanaan keuangan, dan kekeluargaan. Ada berapa urusan itu Pak? Ada 10 urusan. Wah, itu potensi Pak, sedikit lagi itu ya, menjadi dari sedang sedikit lagi itu menjadi baik ya. Jadi potensinya cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Kalau ini bisa di Meningkatkan. treatment, dinaikkan, wah luar biasa itu. Terus lanjut Pak, Dev, mungkin yang lain yang mau disampaikan? Untuk itu kami menghimbau Pak Doris kepada rekan-rekan kami, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, untuk melakukan langkah-langkah percepatan dalam melakukan pembinaan baik kepada kabupaten maupun kota untuk mengambil langkah-langkah kecepatan dan strategis. Yang pertama adalah dalam pemutahiran data dan evidence base, karena data si LPPD adalah data yang berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Data bergerak, bersifat dinamis, dan akan menyesuaikan dengan kondisi real di wilayah masing-masing. Dan data tersebut akan dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, yang pada saat ini tim kami sesuai arahan Bapak Direktur Jenderal telah bekerja di 34 provinsi untuk memulai evaluasi evidence base pelaporan yang disampaikan melalui si LPPD. Iya, oke. Jadi sudah sama-sama kita dengar Pak Doris ya, bahwa hasil LPPD dan analisis LPPD ini
Itu adalah pertama catatannya sementara. Berarti kalau sementara ada kemungkinan kemudian ada terjadi perubahan. Kita harapkan tentu perubahannya naik ya Pak ya. Nah tadi sudah dijelaskan ada kemudian 10 yang tadi yang sedang. Nah kemudian juga tadi dijelaskan bahwa data ini data sementara, masih ada data-data kotornya kali ya Pak ya. Data-data kotor dan itu yang akan tim tadi itu bekerja untuk kemudian menyampaikan ke daerah dan kemudian diperbaiki lagi datanya supaya lebih. Oke, jadi tadi sudah sama kita dengar sahabat Pokda bahwa CLPPD ini sudah diimplementasikan dan pemerintah provinsi sudah menginput, tidak ada masalah, seluruh data sudah masuk dan kemudian juga kelihatan dari penjelasan dari Pak Dedi tadi sudah sangat cepat ya Pak ya melakukan evaluasi, hasilnya sudah sama-sama kita lihat tadi, dan bagaimana kemudian pemerintah NTT dari bocoran hasil pra tadi itu kemudian mencikapi ulang, bahkan mungkin apipnya belum bekerja optimal, ada data-data yang ada eviden, tapi kemudian dia oke saja. Begitu terjadi, tentu tidak mencerminkan kondisi real di lapangan. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan tentu kita semua, termasuk juga daerah dalam hal ini. Kenapa? Karena datanya tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Nah, mari kita sama-sama dengar lagi penjelasan dari Pak Doris terhadap hasil evaluasi ibarat orang sekolah, hasil rapor-rapor bayangan. Nah, kira-kira nanti apa harapan daripada Pak Doris? Jadi, apakah ingin Pak CLPPD ini kan sementara kan ditutup Pak? Apakah harus dibuka lagi atau seperti apa? Silakan Pak Doris. Baik, terima kasih. Saya mengawali dengan sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Pak Dedi dan Pak Beni dengan sistem informasi LPPD ini. Kenapa? Karena saya mendapat potret atau gambaran kinerja yang bersifat sementara ini, dan hasil yang bersifat sementara ini akan menjadi masukan baik bagi kami untuk memperbaiki kinerja mana yang menurun, untuk kita menginputnya, menyampaikan eviden, data dan eviden itu secara baik sehingga dia dapat berkontribusi positif untuk peningkatan kinerja itu sendiri. Dan kemarin hasil komunikasi dengan teman-teman Pak Dedi di sini, kami telah berkomunikasi dengan kabupaten kota dan perangkat daerah provinsi, sudah ada tindak lanjut dan ada permintaan dari mereka kiranya Pak Dedi dan Pak Beni dapat membuka beberapa waktu lagi itu aplikasi itu sehingga mereka dapat ada ruang untuk memperbaiki. Ya, ruang untuk menginput. Dia bukan berarti dia terlambat input juga, tetapi dalam memvalidasi itu seperti yang saya katakan tadi, ada hal teknis yang harus mengisi sesuai dengan kebutuhan teknis itu sendiri. Apalagi ini kakaknya baru. Apalagi baru, kakaknya baru, dan aplikasi ini baru, dan ini langkah awal saja, tetapi respon kami dari pemerintah provinsi sangat luar biasa dengan menginputnya data secara optimal dan terinput semua, walaupun hasilnya ada sedikit terkoreksi bahwa ada kekeliruan dalam pengisian, ada kekeliruan dalam memberikan validasi, sehingga perlu kita lihat kembali. Sekali lagi kami minta waktu kiranya dibuka untuk kami memvalidasinya secara baik. Baik, sebelum kita lanjutkan ke Pak Dedi, saya ke sahabat Pokda, kita sebelum melakukan diskusi melalui podcast ini, kami terlebih dahulu tadi sudah melakukan presentasi sebenarnya terhadap hasil evaluasi yang dilaporkan oleh khususnya pemerintah provinsi NTT, sudah kelihatan dan ternyata di aplikasi itu tadi memang ada yang turun-turun seperti yang dilaporkan oleh Pak Dedi. Kemudian tentu Pak Doris melihat hal itu, kemudian bertanya, ini persoalannya di mana? Dan uniknya di aplikasi itu secara cepat bisa menjelaskan ke Pak Doris ini persoalannya, dan kemudian Pak Doris merasa, oh begitu berarti ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seluruh data yang masuk itu akan kelihatan apakah itu persoalannya adalah persoalan daripada penginputan atau memang ada kesalahan seperti yang tadi itu, penerjemahan dari definisi operasional.
Nah, jadi Pak Dedi, mungkin apresiasi ini membuat Bapak sedikit menjadi agak lega, apalagi ini beban tanggung jawab yang begitu besar di depan mata. Nah, kira-kira ini kita sudah sampai di ujung ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sahabat Okda, kita sudah sampai di ujung. Kira-kira apa ke depan yang akan Pak Dedi lakukan sehingga kemudian betul-betul si LPPD ini menjadi inovasi yang bisa membanggakan semua orang. Nah, ini kira-kira apa Pak Dedi kira-kira yang tergambar ke depan nih sebelum kita mengakhiri ini. Ya, baik Pak Beni. Yang pertama harapan kita adalah mudah-mudahan kondisi ini akan menuju ke arah lebih baik. Oke. Sehingga di era dahulu pelaporan kinerja berbasis manual, sekarang kita wujudkan pelaporan kinerja berbasis elektronik. Cepat dan tidak perlu Cepat, real time dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Berarti dia juga hemat, tapi kan nggak dilarang kan Pak Nuris di Jakarta. Yang pertama jelas berdampak kepada efisiensi anggaran. Kemudian di tengah pandemi COVID, di mana kita menerapkan physical distancing dengan penggunaan teknologi informasi ini, yaitu si LPPD, sehingga mengurangi intensitas untuk pertemuan dari orang per orang. Kemudian di sisi lain adalah data adalah kebutuhan bersama. Dengan dimanfaatkannya dan digunakannya si LPPD oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, maka akan tersedia database terkait dengan 32 urusan termasuk indikator kinerja kuncinya. Dan ini akan memudahkan kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan untuk mendukung program-program pemerintah ke depan. Untuk itu kami berharap pada kesempatan yang baik ini kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota kami himbau untuk mempergunakan si LPPD dalam pelaporan LPPD di wilayahnya masing-masing. Itu dengan data yang sesungguhnya ya Pak ya, jangan melaporkan termotivasi baik. Nah, tapi baik itu adalah dengan data yang sesungguhnya sehingga kinerja daripada daerah itu diketahui oleh kepala daerah, memulai dari mana kita harus melakukan apa ke depan karena datanya benar kan gitu ya Pak ya. Jadi poinnya adalah sampaikanlah data itu dengan data yang benar dan real sesuai kondisi existing di wilayahnya masing-masing. Oke, itu poinnya. Kemudian, nah ini tamu kita yang sangat istimewa dari dari Nusa Tenggara Timur. Nah ini udah jauh-jauh dari NTT ke sini. Nah kira-kira Pak, kita butuh nih closing statement. Kira-kira apa yang diharapkan daripada CLPPD ataupun kedepannya pengumumannya dan seperti apa? Silakan Pak Luis. Baik, terima kasih Pak Beni. Kita ketahui bersama bahwa si LPPD di launching 26 April 2021 yang lalu. Dan ini adalah awal dan diperkenalkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan. Kita bersyukur bahwa dalam keadaan yang masih terbatas, mereka mampu untuk menginput secara baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, Pak Beni, Pak Dedi dan teman-teman untuk tidak lupa bahwa si LPPD ini perlu kita sosialisasikan dan kita bimtek secara teknis untuk lebih meluas ke daerah untuk melaksanakan. Dari segi kemanfaatan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dedi, kebutuhan untuk penetapan kebijakan ataupun perencanaan ke depan, kami yakin itu benar karena ini potret kinerja dan potret bagi kita semua tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan maupun kekurangan apa yang harus kita tutupi. Jadi sekali lagi untuk si LPPD kami apresiasi dan kami siap untuk menyelenggarakan, tapi kami tentu berharap untuk diberikan bimbingan teknis ataupun modul buku petunjuk teknisnya supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pengisian data-data yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih. Baik, sahabat Okda dimanapun berada, setelah sama-sama kita saksikan dengan bersama diskusi kita tentang pra-evaluasi
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang hari ini khususnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi NTT yang hasil kesimpulannya adalah bahwa laporkanlah data yang sesungguhnya, data yang real di lapangan, sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kenapa? Karena data itu nanti juga akan dijadikan dasar untuk perencanaan program kegiatan dan pembangunan daerah di tahun berikutnya. Nah, itu bisa terwujud apabila adanya kesetaraan antara konten dan konteks. Ya, itu implementasi. Nah, suksesnya tentu harus ada dukungan sosialisasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Boris bahwa perlu adanya pemahaman bersama. Nah, mungkin jadi catatan daripada Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian ke depan akan menggiatkan, mengoptimalkan lagi sosialisasi yang dilakukan terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan atau inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini khusus untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan ini, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan sukses dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat muda, sampai berjumpa di kesempatan